Halo guys, pada video kali ini saya bakal menceritakan sebuah alur cerita manhwa yang dimana menceritakan tentang siswa yang lemah berubah menjadi kuat dengan cara meminjam kekuatan dari para arwah orang yang kuat yang sudah mati. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan beberapa warga yang melihat ke arah atas dengan raut wajah yang kebingungan. Terlihat seorang siswa yang ingin melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan. Terlihat seorang siswa yang melihat ke arah bawah sambil berkata di dalam hati, "Orang-orang sedang menatapku, apa mereka mencemaskan aku?" Kemudian siswa itu mengingat masa lalunya yang sedang dibully oleh teman-teman sekelasnya sambil berkata di dalam hati, "Aku harap tidak." Di saat siswa itu ingin melompat dari atas jembatan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ting. Ternyata itu sebuah pesan dari seseorang yang menanyakan di mana keberadaan dirinya. Siswa itu pun kaget karena tiba-tiba ada seseorang yang menanyakan tentang keberadaan dirinya. Di saat dia membuka pesan tersebut, ternyata pesan tersebut berasal dari teman sekelasnya yang sering membuli dirinya saat di dalam kelas. Namun, siswa ini tidak memperdulikan pesan tersebut. Di saat dia ingin melompat, tiba-tiba terlihat seorang pesepeda yang merasa kebingungan. Kemudian pesepeda tersebut berteriak sambil berkata, "Nak, kau bisa mati di sana. Naiklah. Masih ada keluargamu, pikirkan keluargamu," kata si pesepeda tersebut sambil berteriak. Siswa tersebut melihat ke arah pesepeda itu sambil tersenyum dan juga meneteskan air mata. Kemudian siswa tersebut melompat dari atas jembatan sambil berkata, "Semuanya sudah mati." Siswa tersebut terjatuh dari atas jembatan masuk ke dalam laut yang begitu dalam. Siswa tersebut sudah mulai kehilangan napas dan air sudah masuk ke dalam mulutnya. Kemudian di sini diperlihatkan siswa tersebut yang sudah mulai tenggelam dan tidak sadarkan diri. Tiba-tiba diperlihatkan seorang wanita cantik berambut pendek dan juga sambil tersenyum melihat ke arah siswa tersebut. "Anak yang menarik," kata wanita tersebut. "Oh iya, untuk nama siswa tadi, dia bernama Kyung Ho." Terlihat Kyung Ho yang mulai sadar sambil berkata, "Hah? Siapa yang melapor? Ya ampun, ada anak muda yang melompat ke sungai. Apa yang terjadi? Tolong minggir," kata beberapa warga yang berada di situ. "Mati pun tak bisa semauku," kata Kyung Ho di dalam hati. Terlihat Kyung Ho yang sudah sadar sambil berjalan-jalan di sebuah lorong. "Apa ada tempat yang sepi?" kata Kyung Ho di dalam hati. Di saat Kyung Ho sedang berjalan, terdengar suara dari seseorang yang sedang memanggilnya. "Tunggu, berhenti." Kyung Ho pun menoleh ke belakang. Bukan di belakang," kata orang tersebut. "Atas." Terlihat seorang gadis dengan muka yang menyeramkan sambil tersenyum. "Senang bertemu denganmu," kata wanita tersebut sambil tersenyum. "Aku adalah malaikat maut, Shira," kata wanita tersebut sambil memperkenalkan dirinya. "Hah? Kau nggak kaget?" "Yah, itu biasa saja sih," kata Shira. Terlihat raut wajah Kyung Ho yang sangat senang sambil bertanya, "Apa kau datang untuk membunuhku?" Shira pun menjawab sambil memutarkan tongkatnya, "Maaf, bukan itu. Tapi aku datang untuk urusan yang lain. Aku menyukaimu. Jadi, maukah kau menjalani kontrak denganku?" kata Shira sambil duduk di atas tongkatnya. "Aku akan berterus terang. Kau akan menjadi pengguna transaksi alam kematian dengan kompensasi usia hidup," kata Shira. "Transaksi alam kematian?" tanya Kyung Ho. "Kalau kau mau melakukannya, kau bisa meminjam kemampuan orang mati untuk sesaat. Misalnya, kemampuan toko dunia Da Vinci atau Lubu bisa menjadi milikmu," kata Shira. Kyung Ho pun menjawab sambil memalingkan wajahnya, "Aku tidak tertarik." "Kau pikir kalau mati bisa bertemu dengan mamamu?" kata Shira. Di sini terlihat Kyung Ho terdiam dan kaget setelah mendengar perkataan Shira. "Oh iya, mama yang kau cari tak ada di alam kematian." Kyung Ho pun melirik ke arah Shira tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Shira melanjutkan perkataannya
Sepertinya arwah mamamu masih ada di dunia ini. Tapi bagaimana ya? Dia juga tak bisa melihat arwahmu. Kasihan. Setelah mendengarkan ucapan Shira tadi, Kyung Ho meninggalkan Shira tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Scene berganti, terlihat ada 3 orang pemuda yang sedang nongkrong di sebuah lorong sambil tertawa. Aku bisa membuat lagu dari tangisan kucing kalau kita tekan di bagian ini, kata seorang pemuda yang sedang mencekik leher si kucing. Pemuda berambut kuning tersebut mencekik leher si kucing sambil bernyanyi, La Sol. Itu lagu, hahaha, kata pemuda berambut hitam. Kyung Ho melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh 3 pemuda tersebut sambil berkata di dalam hati, kenapa banyak banget orang-orang brengsek? Kemudian Kyung Ho menghampiri 3 pemuda tersebut sambil berkata, lepaskan, kalau begitu nanti kucingnya bisa mati. Apa? Kata 2 pemuda tersebut dengan raut wajah yang kebingungan. Memangnya ini kucingmu? Tanya pemuda berambut kuning sambil mengangkat kucing tersebut. Bukan, kata Kyung Ho sambil mengeluarkan handphonenya dari dalam kantong. Kalau gitu jangan ikut campur. Apa urusanmu kalau aku mau melempar atau membunuh kucing ini? Kata salah satu pemuda tersebut. Bukannya kucing juga punya keluarga? Lepaskan, kata Kyung Ho sambil memperlihatkan handphonenya. Ternyata Kyung Ho sudah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Aku sudah lapor polisi, kata Kyung Ho. Tanpa berpikir panjang, si pemuda berambut kuning melayangkan pukulan ke arah bagian perut Kyung Ho dengan sangat kencang. Anak ini sudah gila ya, sana panggil polisi, kata pemuda berambut kuning. Oh, mau kau tunjukkan kekuatan juara tinju ya? Yojong, coba kau ajari dia tinju, hehehehe, kata pemuda berambut hitam. Di sini terlihat Kyung Ho yang sedang kesakitan sambil memegang perutnya. Samsak tinjuku sudah pecah, kata pemuda berambut kuning sambil mengayun-ngayunkan lengannya. Akan kuajari dia, kata pemuda berambut kuning yang sudah siap dengan posisinya. Di sini terlihat Kyung Ho yang sedang menerima pukulan dari pemuda berambut kuning tepat di arah wajahnya. Pusatkan kekuatan di tangan seperti ini, kata si pemuda berambut kuning yang sedang siap melayangkan tinjunya lagi. Lagi-lagi tinju tersebut melayang tepat ke arah wajah Kyung Ho. Di sini terlihat Kyung Ho yang sedang dikeroyok oleh 3 pemuda tersebut. Pelajaran yang sangat berguna kan, hahaha. Kau mengajarinya dengan bagus, Ali Mapogu, hahaha, kata pemuda berambut hitam. Ini takkan bisa kau pelajari di mana-mana, hahaha, kata si pemuda berambut kuning sambil memukul Kyung Ho. Terlihat dari kejauhan, 3 pemuda tersebut masih memukuli Kyung Ho. Hari pun sudah sore. Terlihat 3 pemuda tersebut sedang tertawa. Akan kusuruh dia berkelahi dengan pesuruh-pesuruhku untuk memperebutkan peluit, kata pemuda berambut coklat. Aku berani bertaruh 100.000 won untuk kekalahan si bocah ini. Hahaha, kata pemuda berambut hitam. Nggak boleh, aku yang bertaruh untuknya, kata si pemuda berambut kuning sambil merokok. Di sini terlihat Kyung Ho yang sedang duduk selepas dipukuli oleh 3 pemuda tersebut. Orang yang segera mati buat apa mengurusi kucing, kata Kyung Ho di dalam hati. Lagi pula, tak ada lagi yang kuharapkan di dunia ini. Aku juga nggak sakit. Anggap saja aku melakukan sesuatu yang baik sebelum mati, kata Kyung Ho. Tiba-tiba terdengar suara anak kucing. Miau, miau, miau. Hah? Dia nggak pergi. Apa dia sudah tahu kalau sudah ku bantu? Terlihat anak kucing tersebut sedang berjalan ke arah Kyung Ho. Kau nggak perlu takut. Bagus, kau pintar, kata Kyung Ho. Ternyata kucing tersebut melewati Kyung Ho dan mengabaikannya. Sebaiknya aku cepat kembali ke pelukan mama, kata Kyung Ho dalam hati sambil tersenyum. Tiba-tiba Kyung Ho terdiam dengan raut wajah yang kaget. Kyung Ho melihat ke arah anak kucing tersebut, dan ternyata ibu dari anak kucing tersebut sudah mati. Scene berganti, terlihat 3 pemuda tersebut sedang bergegas untuk pulang ke rumah.
Hei, sekarang kita akan pergi, kata pemuda berambut kuning sambil menoleh ke arah Kyung Ho. Katanya kucing juga punya keluarga, hahaha. Dasar bodoh. Iya, sekarang gak ada lagi, kata pemuda tersebut sambil melemparkan puntung rokok ke arah Kyung Ho. Di sini terlihat Kyung Ho sangat marah sambil berkata di dalam hati, aku akan melakukan kontrak. Kemudian terlihat Kyung Ho yang mulai bangkit dari tempatnya. Terlihat ada cahaya putih yang mulai mengelilingi badan Kyung Ho. Mau kemana kalian? Kata Kyung Ho dengan cahaya putih yang mengelilingi badannya. Tiga pemuda tersebut menoleh dengan raut wajah yang kebingungan. Kemudian tiga pemuda tersebut pun tertawa melihat Kyung Ho yang sedang memanggil mereka. Hei, lihat itu, hahaha, gila. Anak yang gak bisa menangkis pukulan sekalipun. Kayaknya aku pernah lihat yang semacam itu, hahaha. Kata salah satu pemuda tersebut. Hyojong, betulkan itu gerakan tinju? Hihihihi, kata pemuda berambut coklat. Iya betul, hahaha, dia mengikuti gerakan Hyojong tadi, kata pemuda berambut hitam. Terlihat pemuda berambut hitam melayangkan tinjunya ke arah Kyung Ho, namun dapat dihindari dengan mudah oleh Kyung Ho. Pria berambut kuning tersebut pun kaget melihat Kyung Ho yang bisa dengan mudah menghindari pukulan itu. Di sini terlihat pria berambut coklat dan pria berambut hitam sedang memukuli Kyung Ho, namun dapat dihindari oleh Kyung Ho dengan mudah. Apa aku kurang pemanasan? Kenapa begitu ya? Kurang ajar, ucap si pria berambut hitam. Sana kau, karena dia bukan lawanmu, kata si pria berambut kuning sambil mendorong kepala temannya. Aku tak tahu dari mana kau mempelajarinya. Besok, gedung olahraga Hangsung jam 7, kata si pria berambut kuning. Namun, Kyung Ho hanya diam saja, tanpa menjawab perkataan dari si pria berambut kuning. Tiba-tiba, si pria berambut kuning melayangkan tinjunya ke arah wajah Kyung Ho, sambil berkata di dalam hati, yang ini bahkan Muhammad Ali takkan bisa menghindarinya, idiot. Seketika, mata Kyung Ho berubah menjadi merah, dan dia pun berhasil menghindari pukulan dari si pria berambut kuning tersebut. Pria berambut kuning tersebut pun terkejut, dan tanpa menyadari, Kyung Ho pun berhasil melayangkan tinjunya tepat ke arah wajah si pria berambut kuning tersebut. Pukulan itu membuat pria berambut kuning tersebut terpental sangat jauh. Di sini terlihat Kyung Ho yang sudah berhasil melakukan kontrak dengan arwah Muhammad Ali, sang raja tinju. Scene berikutnya terlihat Kyung Ho yang sudah berhasil mengalahkan tiga pemuda tersebut. Tiba-tiba Shira datang dan bertanya, bagaimana kesanmu setelah menggunakan transaksi alam kematian? Yang seperti itu tak penting. Bagaimana aku bisa menemukan mama? Ucap Kyung Ho yang masih merindukan mamanya. Carilah orang yang bisa melihat arwah. Kalau ada orang yang menjalani kontrak transaksi alam kematian bertemu dengan orang itu, mereka akan bisa melihat arwah, jawab Shira. Apa akhirnya aku bisa melihatnya? Ucap Kyung Ho. Sekali pinjam jangka waktunya 1 jam, dan kompensasinya adalah 1 tahun umurmu, jawab Shira sambil mengucapkan peraturan dari kontrak tersebut. Manusia bisa hidup 100 tahun lebih, jadi 20-30 tahun bukan apa-apa kan? Pikirkan baik-baik karena takkan ada kesempatan kedua, sambung Shira melanjutkan perkataan yang tadi. Shira pun bertanya kepada Kyung Ho berapa tahun umur yang mau ia tukarkan. 1 tahun, jawab Kyung Ho. 1 tahun? Kau hanya mau kontrak 1 tahun? Apa kau dengar penjelasanku? Tanya Shira dengan muka yang kebingungan. Bukan, sisakan umurku 1 tahun, lalu ambillah semuanya, jawab Kyung Ho dengan raut wajah yang serius. Shira terlihat begitu senang sambil berkata, kontrak sempurna. Dan chapter pertama pun selesai.